Order now. Novel Ikatan Cinta, download klik sekarang. Pas gue masuk dia udah siap dengan story. Jauh-jauh datang dari Jakarta. Kita udah siap loh. Lo, Untuk nengok gue iya aja. ya kan nggak enak Ya, ya. ya nggak apa. Bentar. Say hi dulu dong. Gila ya, gue masih bisa ketawa-ketawa ya. Gue nggak pernah lo dicari-cari wartawan lo seumur-umur lo. Oke, langsung aja Bunda. Yes, siap. Tapi ini kan lagi banyak berita yang lagi heboh juga di media sosial perihal Iya. sampai membuat post segala macam rumah Dennis gitu. Ini emang awalnya penipuan itu bisa diceritakan nggak? Aku seperti apa awalnya? Dibela. Ya intinya gue tuh kenal sama Mbak M ini sebulanan. Dikenalin sama Dennis. Waktu itu dia datang ke tempat gue. Nah, gue sempat nanya juga sama yang bersangkutan. Gue tuh orangnya belak-belakan straight to the point. Gue dengar kasus lu dulu begini ya. Tapi dia ngeles, katanya soal tas itu dulu asistennya dia yang nipu. Jadi itu orangnya udah buronan segala macam. Ya gue percaya aja gitu. Nah, secara gue juga udah pernah denger track record orang ini, tapi gue kan orangnya gini. Dia dimusuhin sama banyak orang. Tapi kalau gue nggak bermasalah sama dia, kenapa gue mesti musuhin dia kan? Nah, waktu gue pernah dia story sama gue aja, udah beberapa teman artis yang bilang jangan ditemenin, jangan. Gue cuma bilang begini, bahwa adalah kalau ada orang yang bermasalah dengan orang lain, gue nggak perlu ikut-ikutan sama masalah dia. Sebenarnya begitu kan? Selama dia tidak bermasalah sama gue. Dan banyak kasusnya itu kan dia kan tas. Jadi kita lebih kan kemarin kan masalahnya di mobil kan kita jadi nggak tahu gitu loh. Iya, nggak Enggak ya, curiga. intinya kita goblok lah pokoknya intinya. Bukan kita, gue. Iya bukan gue, bukan Iya. gue. Nah, intinya udahlah, gue ibaratnya semua orang pasti pernah punya salah, tapi selama dia tidak bermasalah sama gue, kenapa gue mesti musuhin, maksudnya gitu. Tapi ternyata teman-teman gue yang udah mengasih warning itu, ya ternyata benar gitu kan. Nah, singkat ceritanya, pas lagi lebaran di Bandung, singkat ceritanya pas kemarin lebaran, ya, tiba-tiba Kak Uya di Mandose butuh mobil Mercy nggak. Kenapa mau jual mobil gini-gini? Coba tahun sekian segala macam. Gue tanya iseng kilometer berapa? Kilometer 60.000. Wah, kilometernya banyak ya. Gue bilang gitu, enggak gitu kan. Sementara Mercy bokap gue aja tahunnya lebih tua tapi kilometernya masih 20.000. Iya. Enggak ada gitu. Udah terus dikedesak gue di rumah sakit nih, mau keluar dari rumah sakit kayak butuh duit gitu kan. Sambil minta tolong. Gue bilang enggak ada kalau Mercy gitu kan. Terus secara gue juga lagi nggak beli mobil gitu kan, masih kan Mercy kan mobil orang kaya ya, jadi gue kan lagi biasa aja gitu kan. Jadi gue bilang gue mungkin gue mah cukup naik mobil biasa aja gitu, mobil Jepang gitu kan. Terus intinya dia nawarin lagi, ada lagi nih mobil Velfire. Nah kebetulan gue lagi nggak ada mobil Velfire kan, karena gue ada Velfire lagi disewain di Bali gitu lah ya. Nah boleh nih gitu kan. Harganya berapa tapi gue boleh nih, bukan bilang ke dia, ke gue diri sendiri, lihat murah nggak, ditawarin harganya gitu kan. Harganya itu 700 sekian gitu ya. Gue bilang wah murah nih untuk 2017 kan, gue juga ngerti mobil ya, murah nih. Gue tawarin teman gue nawarin apa adanya harganya, temen gue nggak mau. Terus tahunnya ketuaan, temen gue selamat nih berarti ya kan, coba kalau dia mau, berarti kan dia nggak selamat ya kan. Nah, Kita yang dikejar-kejar. artinya di situ takdirnya gue lah yang mesti kena di situ. Terus gue pikir, aduh enggak, tapi ya tahunnya kilometernya gue tanya berapa, 80.000. Lebih banyak lagi. Enggak deh, tapi dia tuh ngecer gue dengan, Tolong dong kayak, Kak, tolong. please call me, please help me, call me gitu. Gue nggak jawab, orang gue lagi makan sama keluarga gue. Nah akhirnya dia bilang batas waktu jam 6 karena gue mesti bayar sewa klinik yang jatuh tempo jam 6. Tadi Terus tadi rumah sakit, tapi gue bilang ya mungkin dia lagi di rumah sakit butuh bayar sewa kali gitu, gue pikir ya. Gue cuekin tuh, 4:30, 10 menit sekali, 5 menit sekali tuh, sampai akhirnya 5:30 udah mepet nih. Gue nanya mobilnya bekas banjir, bekas nabrak nggak? Gue mulai kasihan nih. Enggak, dijamin 10.000% atau 100.000%, dan itu adalah kata-kata yang sama semua ke orang-orang yang dia tipu. Korban. 100.000%, 10.000% pasti ada. Entah tas, entah ada alat kecantikan,
Ada, oh dia banyak nih modusnya barang. Jadi dia pintar sih, dia memprofiling targetnya itu sesuai dengan hobinya. Iya, Uya mobil, tawarin mobil. Yes. Dokter kecantikan kena alat-alat Alat kecantikan. kecantikan. Orang-orang yang suka tas. Sosialitas, Ada lagi, sosialitas. ternyata korban-korban berikutnya yang soal travel masa lalunya nih, ada nih. Perjalanan umroh, banyak nih. Ya. Nah, intinya menit-menit menjelang pukul 6 sore itu dia terus ngejar gua. Akhirnya gua bilang, bener nggak ada bekas tabrak, bekas banjir ya? Gue lihat dulu deh mobilnya. Enggak Kak, ini udah jam 6. Dia pinter sih dia. Tapi kan karena gue pikir dia ngaku mobil dia, dua-duanya. Dia bilang gini, kalau sampai ada bekas nabrak bekas banjir, kembali DP 120%. Ada Berarti untung nih gue gitu. Terus tapi gue nggak mungkin, gue percaya gitu kan. percaya karena ada foto-fotonya ada juga, foto-foto sambil lagi segala nih, macem, nanti STNK kayak gitu-gitu. kalau misalnya sampai ada kenapa-napa, viralin aja Kak. Beneran viral. Tapi yang viralnya bukan gue awalnya kan. Nah, intinya udah jam 6 kurang 1,5 menit gue transfer. Gue suruh orang gue transfer, orang gue di Jakarta transfer pakai M-banking, ya kan? Pakai M-banking gue yang dipegang asisten gue ya. Jadi dia bilang transfer 100 juta DP. Padahal gue udah gak mau tadinya sebelum lihat mobil, karena nggak mungkin gue lihat mobil, bayar mobil belum lihat. Belum lihat. At least ada orang gue yang liatin, tapi karena dia mohon-mohon, kasihan, sampai nangis-nangis di chatan, gue kasihan transfer 100 juta. Udah ditransfer, diem loh dia. Tumben nggak cerewet. Terus sebelumnya pas gue transfer, baru gue transfer dia ngirim, Nika, kok belum masuk capturean, tapi duit capturean saldo dia 1,8 miliar di Bank Mandiri. Gue langsung lah, itu ada duit belum, tapi dia nggak jawab. Kayak dia salah juga, dia ngasih capturean palsu apa gimana, gue nggak tahu. Kekirim Ada ke duit lu. 1,8 M. Dan capturean itu juga adalah bukti capturean yang sama setelah gue kemarin ada ketemu dokter Yeni, sama dia kasih capturean sama. Nah, Ini sama, dokter ini sama. gue udah mulai curiga kan. Akhirnya intinya adalah mana mobilnya? Jam 7 Velfire, jam 8 Mercy bisa dilihat. Mobilnya dibilang di Bandung, surat-suratnya ada di supir dia, nanti brimob aku yang anter gitu kan ya. Terus habis itu intinya adalah mana mobilnya jam 7, jam 8 gak ada kabar nih. Akhirnya jam 9 ada nanti aku lagi di rumah sakit, mobilnya bakal datang ke rumah sakit dijemput supir aku ya. Ya udah bawa aja Velfire-nya ke Rumah sakit. tempat gua gitu kan. Enggak, malah dijemput sama Pak Jero. Di tengah jalan, gue tanya sama supirnya, Mang mobil yang Velfire itu kok nggak pernah make siapa? Supirnya, make ini biasanya yang make bapaknya yang terus yang Mercy ini di rumah ibunya. Enggak, Berarti sekarang ketahuan supirnya bohong juga nih. Nggak, ngomongnya gini, supirnya soalnya beda-beda, Beda-beda. mobil sendirinya sendiri-sendiri. Aku kan megang ini, kalau yang lain megang itu gitu loh. Oh berarti dia usaha travel Iya, kali ya? usaha makanya dia. Supir, ya kan? Nah, atau bandara angkot mungkin. Terus abis itu, intinya gue ke rumah sakit, pas gue masuk dia udah siap dengan story. Jauh-jauh datang dari Jakarta. Kita udah siap loh. Lo, Untuk nengok gue ya aja. ya kan nggak enak Ya, ya. ya nggak apa-apa kan nengok juga kan, itu masih temen lah ya. Tapi emang Sakit. tujuannya kan mau lihat mobil. Tapi ya bolehlah kita nengok juga gitu ya. Yalah. Tapi kendaraan gue rusak ya? Gue nggak tahu. Tapi dia sehat banget di situ, ketawa-ketawa segala macam. Iya ketawa. Iya, gue tanya mobilnya mana, nggak datang, sejam lebih nggak datang. Malah ada tim manajemen rumah sakit mau foto ya. Iya kita. Gue disuruh berdiri, pura-pura dari manajemennya kayak gue nengok gitu, gue endorse nih. Gitu Kita kan, tapi gue jadi yang jadi model endorse-nya berarti ya. Terus Ya nggak apa-apa lah, nggak nggak apa-apa. apa-apa. Itu mah nggak apa-apa. akhirnya udah pokoknya intinya mobilnya nggak ada. Akhirnya udah sejam lebih, Kak ada mobil di bawah, tapi yang bawain orang showroom. Loh kok orang showroom? Iya mobil gue dititipin di showroom, titip jual. titip jual. Nanti Kak Uya nggak usah nanya apa-apa sama supir yang bawain itu, langsung aja udah lihat aja, begitu. Jangan bilang harga, jangan bilang apa ya, gue curiga nih. Nggak enak gue sama orang Iya. showroomnya katanya. Terus dia tapi ngetik sampai bawah, gue ketemu ada orang showroom, gue kayak pernah kenal nih, iya kan? Tapi dia juga kenal sama gue, tapi nggak enak ngomong, tapi dia kaget lihat gue. Ternyata bukan mobil si cewek ini. Usut, pokoknya gue tukeran nomor telepon, akhirnya mobil itu juga nggak bisa gue bawa juga, mau gue lunasin nggak bisa, karena banyak alasan, mau ganti oli dulu, gue bilang udah nggak perlu ganti oli gitu kan. Nah pulangnya gue dianterin sama yang si pemilik showroom itu, ternyata bukan supir, pemilik showroom. Kita sangka supir. Iya kan, karena dibilang supirnya. Iya, kata supirnya. Tapi kok supirnya keren banget. Iya kan, kayak ngomongnya kayak orang berpendidikan dan orang kaya lah gitu ya. Orang aja. Ternyata yang punya showroom itu kan.
gue udah feeling minta nomor telepon dong, Ruda gitu kan. Nanti gue kasih nomor teleponnya Ruda kalau mau wawancara. Ya, wawancara, Dia mau kasih silakan. kesaksian. Terus besoknya gue telepon karena dia malam-malam udah pagi udah berbelit, besok mobil jam 10, Mercy-nya nggak dilihat-lihat nih. Intinya adalah gue pagi, Ruda mobil siapa ini? Dan kira dia bilang mobil gue. Gue dipaksa bohong, tapi gue udah bilang gue nggak bisa bohong. Gue mau ngomong sama lo tapi gak enak, ya kan? Dikasih cetannya, lo bohong aja please. Nah, tapi kenapa lo datang semalam? Gue kenapa datang? Karena dia bilang yang mau beli mobil adalah si mbak itu. Dia bilang mau beli mobil ini, terus gue suruh datang, dia udah DP 4 juta. Jadi dia bayar 4 juta ke si Ruda ini. Buat Dapetin cepet dari, yakinin cepet dari gue. Jadi dia untung 96 juta lah, ya kan? Udah gue udah tahu bahwa gue dikibulin, tapi gue masih sopan. Gue nggak bilang lo nipu ya, gue ikutin alur permainannya. Mana mobilnya gue mau lihat lagi, nggak bisa karena gue udah tahu orang yang punya mobil kan bukan dia dan dia nggak dapet uangnya. Gue disuruh bohong gitu kan. Gue juga kaget yang beli bilang sama dia, tapi dia nggak bilang beli akhirnya. Intinya gue kejar terus mobilnya mana. Oh bayar lagi 500 juta tambah deh. Totalnya 1,2 M dealnya. Nah awalnya dia bilang 1,2 miliar 270, gue tawar 1,2 deh langsung dikasih. Artinya nih pelajaran buat kalian semua, kalau kita mendapatkan atau ditawarin barang dengan gampangnya ditawar atau dengan murah di luar logika, itu udah pasti 99% ditipu. Udah pasti kan kasus penipuan awalnya begitu kan, iming-iming, ya kan? Ini pelajaran, nggak apa-apa lah, ya gue kena tipu tapi semua belajar, ya kan? Nah intinya adalah dia alasannya 500 juta. Wah gila. Gue udah tahu kalau 500 juta pasti ini duit gak akan lebih bilang lagi. Kenapa 500 juta? Iya karena BPKB-nya ada di Jakarta lah. Kemarin bilang ada di supir loh mau di kantor Brimob ada di Bandung katanya ya beda-beda nih. Terus dia bilang 200 juta deh. Gitu. Turun 200 juta. Ya udah 50 juta. Kenapa 50 juta? Karena si Ruda ini udah keburu DP mobilnya. Dia mau ngambil mobil gua. Jadi Rudanya mau ngasih 50 juta, kok cepet kali 50, 250. Gue cuma ikutin permainannya nih. Dia main drama, kan gue raja drama. Gue dramain lagi. Tapi gue kesetting sama dia gitu kan. Nah, intinya mulu dari dia. Nggak habis-habis. Jadi, habis itu ternyata gue baru tahu, oh dia cerita tadi malam di rumah sakit. Si Dennis juga beli mobil gue kak, tapi dia udah DP malah mintanya macem-macem. Mobilnya ternyata masih leasing gini-gini. Mobil tukar tambah, konyol-konyol Dennis yang salah, di cancel, Dennis yang cancel. Dennis udah sudah gitu minta DP-nya balik. Kan gue pusing ke. Gue inget dong, Dennis, telepon lu langsung. beli mobil dari si Mbak M ini, iya. Lu juga ya? Kok lo tahu? Si Andi cerita katanya, iya, dia cerita yang sama tuh. Tapi dia jelekin Dennis ke gue gitu kan. Loh, terus lu bayar berapa? Gocap, iya. Misalnya mobilnya udah berapa hari, Dennis udah berapa hari tata. Terus dia bilang si Mbak Em ini bilang pokoknya pusing karena leasingnya masih 31, dia nggak tahu gitu. Nah pokoknya intinya gitulah, intinya adalah loh kita baru sadar nih kita ditipu. Berarti terus lo kan gue udah lagi nagih-nagih dia gocapnya. Wah kunyuk nih. Berarti dia minta gue transfer gocap lagi buat bayar si Dennis. Jadi Dennis tuh bisa jadi dibayar kan Dennis udah dibayar nih. Pakai duit gua. Iya. Ya, jadi gali lubang tutup lubang nih si kampret ini, ya kan? Nah, intinya lagi. Ya, pokoknya kita udah sama-sama ditipu. Akhirnya gue ngomong, gue rekam semuanya. Ada rekamannya. Gue tahu nih. Komplit. Lo mobil itu mobil bukan mobil lo kan? Jujur, itu mobilnya si ini. Dia langsung iya kak. Gitu. Dia ngaku dia karena udah terdesak. Gue ngomongnya juga nggak marah-marah, cuman tegas. Iya kan? Kenapa lo mesti bohongin gue? Kalau udah tadi lo bilang butuh duit segala macam, bilang aja. Ya kan jangan sampai nipu-nipu orang. Lo bikin gue susah, bikin acara keluarga gue jadi berantakan. Ya kak, udah gampang gue refund aja. Sorry, I'm so sorry, gini-gini, I feel so bad. Pakai bahasa Inggrisnya, kalau di chat bagus. Kalau salah copy paste kali. Iya, atau lihat Google Translate. Tapi kalau dia lagi ngomong live, nggak ada bahasa Inggrisnya. Iya kan? Terus abis itu dia mungkin ngerti kali gue bahasa Inggris gue kacau, jadi dia mau ngeledek gue kali mungkin ya. Jadi intinya adalah terus dia mau refund. Ya udah mana? Itu pokoknya sampai setiap jam, iya gue mau transfer sekarang, nanti bilang mau transfer kakaknya, mau transfer cowoknya, sebentar bilang cowoknya anggota dewan, sebentar cowoknya bilang pengusaha. Terus habis itu nanti dia lagi transfer lagi orang keuangan nih, sampai akhirnya dia bilang nih udah gue transfer, lebihin 110 juta. Gue
Gue bilang nggak perlu lo transfer 110 juta, 100 juta aja cukup. Dia kirimin RTGS ya. Bukti transfer. Transfer. Terus gue bilang, si Dennis juga telepon, Kak gue udah dibayar deh, kesenangan si Bego tuh. Ya kan? Udah cek belum masuk? Iya belum masuk kata si Dennis, karena itu RTGS. 2-3 jam ini RTGS, lo tuh dibayar 50 juta, RTGS tuh di atas 100 juta. Iya. Lo goblok lo, coba lihat mana Coba lihat mana bukti. Bukti referensinya sama, nomor referensi sama, tanggal detiknya sama. Ini editan. Anjing nih berarti kan. Iya. Tapi gue ketawa. Anak gue si Cinta ketawa. Apalagi gue. Terus Cinta masih nih, udah aku bilang, soalnya Cinta bilang waktu gue mau transfer, dia kan denger tuh omongannya. Jangan ditransfer Pak, kan Papa belum lihat mobilnya. Terus siapa sih orangnya, gue tunjukin orangnya ini. Nah, ini orang kayaknya nggak bener deh feeling aku. Udah, gue juga udah ngomong begitu. Cinta bener tuh. Dan Cinta ketawain gue, tumben Papa kejebak. Biasanya pinter Papa, iya gue ini dia lebih pinter nipu tapi. Intinya gue bilang lo edit ya, enggak ngedit. Terus dengan begonya, mana editannya? Dikasih bukti transfer gue sama si Dennis. Atas bawah ngumpul. Gue langsung ngulung nih lihat. Berarti dia nipunya goblok. Iya kan? Bukan, mungkin karena udah nggak bisa berpikir Udah, panjang, iya. bingung. Nah akhirnya intinya dulu gue balikin, nanti orang dia nyalain orang finance gue nih yang ngelakuin nih. Oh berarti orang finance lo nipu dong? Oh ya nggak deh Kak, gue pada pasang badan deh. Aneh. Ya udah aneh-aneh dia nyalain orang finance. Habis itu intinya dia janji transfer enggak. Jadi ciri-ciri penipu yang model begini adalah dia menjanjikan kita dengan tenangnya, Kak akan ditransfer sekarang. Sama kakak ternyata gua, sama ini. sama pacarnya, nanti pacar gua sama... akan ke ATM. Emang pacar lu nggak ada uang cash? Pacar gua mafia, dibilang. Oh iya. Dewan terus pengusaha terus sekarang mafia. Jadi nggak pakai ATM. Sekarang nggak pakai ATM, semua mana ada sih orang nggak pakai ATM sekarang di dunia ini kan? Yes. Nah intinya adalah itu. Terus nanti ada uang cash, bilang udah deh intinya gue nggak mau berbelit-belit. Gue nggak mau dicicil ya bayar. Tiba-tiba malam-malam dia transfer gue 10 juta. Itu bukan permintaan gue juga nggak mau. Gue maunya full. Ya intinya dia transfer gue 10 juta. Terus berapa jam kemudian Astrid di DM, Kak aku desainer dari Bandung gini-gini. Karena Denny sudah mulai berkoar-koar nih. Kak Astrid ditipu juga ya, gitu-gitu kan. Astrid ditipu juga ya. Aku tadi malam barusan dipinjemin duit 10 juta. Dia bilang dia pinjem 100 juta. 100 juta aku nggak ada uang. Akhirnya kasih 10. Dikasih 10 juta. Mau dibalikin besok pagi. Terus sampai pagi ini nelfon ADM lagi belum dibayar. Dalam hati gue itu duit yang buat bayar gue berarti. Iya kan? Nah intinya gitu. Intinya dia tuh pinter banget meyakinkan kita. Nanti bilang ada uang cash. Cowok gue lo ada di mana? Gue masih di Bandung kan. Cowok gue ke Jakarta deh, ada di Jakarta mau ngasih. Dia tahu kita lagi kita di Bandung kan. Ya udah, gue titip security lo deh. Atau Kak ke tempat gue aja. Dikasih lo share location. Gue bilang, Asis bilang jangan ke sana. Kalau ke sana dia pasti akan acting nangis-nangis. Kita akan kasihan, ini udah hafal nih. Tapi sekarang melihat kasus Marisha Ica, gue jadi curiga kalau gue datang mediasi jangan-jangan pulang-pulang dia bengep-bengep bikin laporan dipukulin gue lagi, ya kan itu modusnya kan. Nah intinya adalah gue bilang gini, oh udah deh lo anterin aja ke rumah Dennis duit gue, gitu kan. Dia udah bayar Dennis tuh, gue lupa lagi bilang Dennis. Tiba-tiba Dennis bilang, Kak kok si MZ ini mau nganterin duit lo? Oh ya gue lupa bilang, gue minta anterin ke rumah lo. Terus oh ya udah, tapi dia bilang mau datang jam 4, jam 6, jam 9, 10, jam 2 pagi jam 2 pagi nggak datang-datang. Nggak datang-datang, karena gue nggak mau ketemu dia juga. Kata si Dennis, gila lo nyuruh gue. Malah sini ke gue, udah nggak apa-apa kan gue kenal dari lo ada tanggung jawab, gue gitu kan. Jadi ibaratnya gue sama Dennis yang dulu musuhan sekarang bersatu, sama-sama ditipu, ya kan. Nah, udah pokoknya intinya besok. Nah, gue mulailah dia ngomong di salah satu infotainment bilang bahwa katanya gue yang cancel. Yes. Nah berarti kan ngejelekin gue, berarti gue beli, gue DP, gue cancel, gue minta DP. Kan itu nggak bener. Akhirnya gue terpaksa lah ngomong di sosial media, ceritain kronologisnya, tapi gue nggak nyebut nama dia juga. Dia bilang awas ya, ini adalah pengancaman, ini adalah UIT. Gue bikin apa namanya SPKT, oh udah, gue nggak percaya. Gue transfer asal lo take down. Gue cuma bilang gue nggak percaya lagi sama lo. Dia ngasih lagi UIT segala macam, udah gue nggak balas-balas sampai sekarang. Dia panik setelah gua, padahal gua nggak nyebut nama dia juga. Terus dia udah mulai menjolimi, bilang dijolimi,
kakak ingat umur, kakak punya anak cewek. Kak, tolonglah bercermin, Kak. Bercermin Lah, kenapa sama nggak sikap bercermin kita. sendiri? Terus gue bilang ini, lo kenapa nggak nasihatin diri lo sendiri sih? Gue bilang gitu. Dia bilang, situ malaikat ya, dasar settingan. Hah? Nggak nyambung. Oh jadi oke, udah dengan itu gue menyatakan bahwa gue nggak mau balas apa namanya? WhatsApp dia lagi. Lo bayar. Gue cuma bilang lo tinggal bayar susah amat sih. Udah. Iya, tapi gue udah bilang gue nggak takut lah. Karena ibaratnya yang gue lakukan benar, gue nggak nyebut nama dia juga dan masih bagus loh, gue sopan banget. Gue nggak nyebut nama dia sampai sekarang. Kalau padahal gue nyebut pun bisa nggak salah orang gue cerita kebenaran. Gue masih menghargai dia. Tapi dia tidak bisa menghargai, dia bentak-bentak gue, dia sempat bentak gue. Oh, iya. Lu jangan gitu dong, lu tau gak gue lagi sakit gini. Gue langsung keras lagi. Pertama kali gue keras selama setahun gue gak pernah marah, gue marah tuh. Gue gak peduli lo sakit, kalau lo sakit lo gak akan nipu orang. Dia langsung iya kak. Dia gitu tuh, dia bisa marahin kita gertak balik, nah berarti dia harus digertak balik. Nah kebanyakan korban-korban yang sekarang udah pada ngadu, Ketakutan. ketakutan. Ya.